Shalom, damai di hati, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Setiap pagi adalah anugerah baru, dan anugerah itu menjadi lebih indah ketika kita mengawali hari dengan berdoa dan mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita memberikan waktu terbaik kita untuk Tuhan, supaya hati kita dipenuhi hikmat dan kekuatan untuk menghadapi hari ini. Sebelum kita membaca firman dan merenungkannya, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, di pagi hari ini kami bersyukur untuk kesempatan hidup yang Engkau masih karuniakan bagi kami. Lewat kesempatan yang indah ini, kami hendak membekali kehidupan kami dengan belajar firman bersama. Kiranya Engkau menganugerahkan kami hikmat, sehingga di dalamnya kami mengerti, memahami maksud Tuhan dalam hidup kami melalui bagian firman ini. Firman-Mu yang menguatkan kami, memotivasi kami, menuntun kami untuk menjalani hari-hari hidup anugerah Tuhan ini dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, berfirmanlah bagi kami semua. Kami siap sedia untuk membaca, mendengar, terlebih melakukannya dalam kehidupan beriman kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, bagian bacaan firman Tuhan kita di hari ini terdapat dalam Yeremia pasal 23 ayat 5. Firman Tuhan berkata, "Sesungguhnya waktunya akan datang. Demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri." Terpujilah firman Tuhan. Judul renungan harian keluarga di hari ini, Rabu 3 Desember tahun 2025 adalah Tunas Adil bagi Daud. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan, ada anggapan bahwa menunggu adalah hal yang paling membosankan. Benarkah? Tentu jawabannya relatif menurut masing-masing orang. Tetapi menunggu sebenarnya bisa jadi hal yang menyenangkan apabila dilakukan sambil mengerjakan sesuatu yang bermanfaat dan tetap percaya bahwa apa yang ditunggu pasti akan datang. Bertahun-tahun lamanya, Yehuda dipimpin oleh raja-raja yang jahat. Mereka memerintah dengan keangkuhan, ketamakan, ketidakadilan, dan melakukan penyembahan berhala. Alih-alih bertindak sebagai gembala yang baik, mereka malah menindas dan menyesatkan rakyat. Tuhan Allah sebagai pemberi mandat kekuasaan kepada para raja Yehuda dibuat murka dengan tingkah laku mereka, maka dalam kedaulatannya mereka ditumpas dari kedudukan mereka sebagai raja. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kerajaan Israel dan Yehuda diibaratkan sebagai pohon yang ditebang hingga hanya tersisa tunggulnya. Namun firman Tuhan Allah hari ini menunjukkan janjinya kepada kaum Yehuda bahwa dari tunggul yang tersisa akan tumbuh tunas, lambang kehidupan baru dari pohon yang telah ditebang. Tunas ini disebut tunas adil bagi Daud, yang menggambarkan bahwa Tuhan Allah sendiri akan membangkitkan seorang raja yang akan datang dari garis keturunan Raja Daud. Raja ini akan menggantikan para raja yang jahat dengan kebaikannya. Ia akan melakukan apa yang tidak sanggup dilakukan oleh raja-raja
yang gagal tersebut. Di tangannya tampuk kekuasaan akan dijalankan dengan penuh bijaksana, adil, dan benar. Raja ini menunjuk pada Sang Mesias, yaitu Yesus Kristus. Sesuai dengan nubuatan Nabi, dialah yang disebut tunas dari tunggul Isai. Dalam Yesaya pasal 11. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Janji yang Tuhan Allah sampaikan kepada Yehuda melalui Yeremia ini juga menjadi janji bagi kita sekarang ini. Sebagaimana Yeremia mengingatkan Yehuda bahwa Tuhan Allah tidak melupakan mereka, demikian kita diingatkan akan kesetiaan Tuhan Allah. Di masa-masa penantian akan kedatangannya kembali untuk menyempurnakan pemerintahan dunia yang jauh dari kesempurnaan. Maka sebagai keluarga Kristen, kita terpanggil agar tetap menanti-nantikannya dengan penuh pengharapan. Tetap aktif bekerja dan melayani, melakukan kebaikan dan kebenaran. Bersaksi tentang kasih dan setia Tuhan Allah, sehingga waktu yang Dia beri dapat kita manfaatkan dengan baik. Menantikan kedatangannya bagi orang percaya bukanlah hal yang membosankan. Firman-Nya menguatkan kita agar jangan menjadi lelah, karena ada tertulis, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Yesaya 40 ayat 31. Terpujilah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah, kami bersyukur atas setiap janji-Mu dalam firman yang selalu menguatkan kami. Engkaulah Raja kami yang memberi jaminan akan datangnya kehidupan kekal dalam kerajaan-Mu yang penuh kedamaian, keadilan, dan kebenaran. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.